Wadidaw, tambahan spoiler One Piece chapter 1057 kembali keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua, agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Dimulai dengan cover story Germa Double Six. Para Germa Pinsmoke bersaudara, yaitu Ichiji, Niji, Yonji, dan Reizu, berhasil melarikan diri atau berhasil lolos dengan adanya bantuan Kaisar Klon. Dirinya yang terlihat di salah satu cover story saat para Germa mencoba kabur ternyata benar-benar menjadi petunjuk jika dirinya lah atau Kaisar Klon lah sosok yang membantu para Pinsmoke bersaudara dari sergapan dua anak Big Mom, yaitu Charlotte Katakuri dan Charlotte Oven, yang menghadang dengan tinju kombinasi keduanya yang tentu saja dipadukan dengan kekuatan buah iblis masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana cara Kaisar Klon membantu Germa Double Six atau Pinsmoke bersaudara? Kemungkinan besarnya dengan menggunakan sains atau asap beracun, yang mana kita tahu kekuatan buah iblis Caesar yang bertipe Logia, yaitu Gasu Gasunomi atau buah iblis gas. Nah, selanjutnya kemungkinan besar Kaisar Klon akan ikut dalam rombongan Germa Double Six dan tentu saja mempertemukannya dengan Pinsmoke Judge yang sama-sama memiliki keterkaitan dengan sosok Dr. Vegapunk. Ini adalah benang merah yang sepertinya akan menghubungkan cerita ke depannya dengan sosok ilmuwan misterius yang tak pernah kita ketahui seperti apa rupanya. Berlanjut, menurut Ethan Bobby, di chapter 1057 kali ini tidak ada tentang bounty. Sepertinya maksudnya di sini bounty para kru Luffy atau orang-orang yang terlibat dalam insiden tumbangnya dua Yonko era lama, yaitu Kaido dan Big Mom. Jadi kembali kita harus menunggu, Leo. Bounty akan diumumkan setelahnya, biasanya sebelum Luffy dan kawan-kawan menuju ke pulau berikutnya atau tujuan berikutnya. Menarik menunggu suasana kapal dengan semua kru lengkap yang sudah cukup lama tidak kita lihat. Berlanjut, sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido disebutkan dalam chapter kali ini, namun kita belum tahu disebutkan karena hal apa. Apakah statusnya yang benar-benar telah terbenam di dalam dasar bumi bersama dengan Big Mom, atau justru fakta yang mengungkapkan dia masih hidup? Menarik untuk ditunggu. Namun ada hal lain yang menarik untuk kita ketahui, yaitu kondisi dua All-Star yang sebelumnya sempat menerima serangan penghisap cairan dan nutrisi milik Admiral Green Bull. Yap, King the Wildfire dan Queen Sang Wabah juga tidak tahu kondisinya seperti apa saat ini. Apakah mereka masih hidup atau juga hal buruk justru menimpa keduanya? Kemudian juga beberapa karakter yang tidak terlihat dan tidak diketahui statusnya sampai saat ini. Pertama adalah Disdrake dan Basil Hawkins. Jika Hawkins kita tahu terakhir tumbang dan kehilangan kesadarannya, sementara Disdrake berbaring di dekatnya dengan kondisi luka yang cukup parah juga. Menurut perkiraanku, Disdrake membawa Hawkins pergi bersamanya, dan nanti bisa saja menghubungkan dengan kisah dari para anggota SWORD. Nah, bicara tentang CP0, setelah salah satu CP0 kabur dan meninggalkan Wano Kuni serta melaporkan semuanya pada para Gorosei, CP0 yang bernama Maha dan bos CP0 yang menerima serangan telak dari Kaido juga belum diketahui kondisi terakhirnya pasca perang berakhir. Sepertinya tewas ya, Leo. Untuk Maha sendiri, lawannya yaitu Izo dinyatakan tewas. Apakah dia juga mengalami hal serupa? Dan untuk bos CP0, besar kemungkinan hal buruk juga dia alami. Atau teori jika dia berbagi tubuh dengan CP0 yang melarikan diri benar adanya, jadi memang dia masih hidup, Leo. Tinggal kita menunggu seperti apa kebenaran yang akan terungkap nantinya. Kemudian berlanjut, para Tobiropo, mulai dari Hushu, Sasaki, Black Maria, Ulti, dan Pekwan juga tidak ada kabarnya. Kemudian Jack Sang Tandus, yang merupakan salah satu All-Star yang dikalahkan oleh Inuarashi dalam Mori Sulongnya, juga belum diketahui bagaimana kondisinya.
Banyaklah karakter lain yang belum dijelaskan atau diceritakan usai perang atau pertempuran berakhir. Jadi mari kita sedikit bersabar dan menunggu bersama Leo. Oke Leo? Dan untuk spoiler sebelumnya, bagi yang belum nonton, gaslah, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih untuk Redon dari forum Pirate King atas bocoran atau spoilernya. One Piece chapter 1057 diberi judul Kesimpulan. Kesimpulan apakah yang dimaksud ya Leo? Dikatakan jika Kozuki Momonosuke dan Kinemon bersama dengan Yamato mengucapkan selamat tinggal pada Luffy dan para krunya. Yamato tidak akan pergi dengan Luffy dan yang lainnya karena hal pertama yang akan dia lakukan adalah sebuah perjalanan melalui negeri Wano Kuni dan kemudian dia akan pergi ke laut. Sebuah perjalanan yang pernah dilakukan Kozuki Oden ketika meninggalkan ibu kota bunga dan menemukan para abdi-abdi setianya. Jika memang ingin menjadi Kozuki Oden, hal ini memang layak dilakukan oleh Yamato. Kemudian sang kapten tercinta, Monkey D. Luffy, memberitahu Kozuki Momonosuke, Kinemon, dan Yamato bahwa dia akan datang mencari mereka suatu saat nanti, di saat mereka semua ingin berlayar ke laut. Nah, ini sebuah petunjuk Leo, jika kapten tercinta kita secara tersirat ada kemungkinan untuk kembali lagi, mengingat sahabatnya ada di negeri Wano Kuni. Kemudian sebuah senjata kuno terkubur di dasar negeri tersebut, sehingga saat perbatasan Wano Kuni nanti dibuka dan Pluton dilepaskan, nampaknya takdir akan membawa Luffy kembali ke negeri yang terikat kuat dengan misteri 800 tahun yang lalu. Dan ini mengingatkan kita juga dengan sosok Zunisa yang menunda hal yang akan dia lakukan sebelumnya, yang sepertinya terkait erat dengan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Karena opsi dengan adanya Zunisa itu sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Pertama, banyak nakama berpendapat jika air yang memenuhi negeri Wano Kuni akan dikosongkan dengan bantuan belalai Zunisa. Baru setelah itu perbatasan dibuka. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Jawabannya adalah jika air dikeluarkan dengan cara melubangi dinding pembatas yang dibuat 800 tahun yang lalu, tekanan air akan menghancurkan negeri Wano Kuni yang terbenam dan tentu saja menghancurkan hal-hal yang bisa saja penting dan ada di sana. Jadi, mengosongkan memang opsi yang terbaik. Yang kedua, tetap mengosongkan dengan bantuan Zunisa, kemudian dengan kekuatannya menarik dinding tersebut dan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Opsi ketiga, hal gila yang mungkin saja terjadi, di mana ada semacam sistem dinding buka tutup dan membukanya dengan kekuatan besar yang dimiliki Zunisa. Sedangkan airnya akan keluar dengan sebuah sistem yang mungkin saja sudah dirancang oleh orang-orang di masa lalu. Karena kita harus ingat, Wano Kuni adalah negeri di mana salah satu besi terbaik dan pengrajinnya yang tidak perlu diragukan kemampuannya ada di sana, membuat pedang dan bahkan memahat poneglyph. Pesan yang tak dapat dihancurkan pun dapat mereka lakukan. Jadi jangan remehkan para ahli dan pengrajin dari negeri Wano Kuni, khususnya dari klan Kozuki. Berlanjut, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memberikan bendera bajak lautnya kepada Kozuki Momonosuke. Kemudian Monkey D. Luffy, Eustace Kapten Kid, dan Trafalgar di Waterloo meninggalkan negeri Wano Kuni bersama para krunya. Sesuai tujuan masing-masing yang mereka pilih nampaknya ya Leo. Dan di akhir chapter, Kozuki Momonosuke bertanya-tanya di mana mereka harus meletakkan bendera yang diberikan Luffy. Sebelum kita menebak-nebak di mana diletakkan satu hal yang pasti ya Leo, Wano Kuni dengan memasang bendera bajak laut Luffy secara resmi akan menjadi wilayah yang menjadi perlindungan dari kapten tercinta kita, yang kini adalah seorang Yonko. Hal ini tentu sedikit mengamankan Wano Kuni dengan predikat Luffy, karena jika kita ingat kata-kata kru Shanks yang tidak pernah bertemu dengannya, menyatakan jika sosok Luffy
bagai monster monyet yang tak terbendung. Penilaian orang di luar ya, Luffy ini begitu mengerikan. Tapi iya sih, apalagi setelah dengan mode gear kelimanya, kekuatan sang Raja Kera nampaknya memang bersama Luffy. Bahkan salah satu jurusnya dinamai dengan nama lain dari sang Dewa Kera, Bajrang Hanuman sang Dewa Sakti. Selain nama besar Yonko Monkey D. Luffy yang menjadi salah satu pelindung negeri Wano Kuni, sang Shogun adalah sosok monster yang sedang bertumbuh menjadi monster yang sesungguhnya. Dia ingin menuju menjadi seorang Kaido, menjadi seorang Hyakuzu no Kaido, menjadi seorang sang raja hewan buas. Ditambah para Akazaya, Wano Kuni mungkin kini bisa dikatakan aman. Ditambah lagi sang penerus semangat Kozuki Oden, yaitu Yamato yang juga berada di sana karena tetap tinggal. Kiranya sudah cukup untuk para pelindung Wano Kuni. Benar-benar menjadi pelindung Wano Kuni ya Yamato. Si ketek wangi. Meski tertunda atau mungkin bisa saja tidak terjadi, tetap semangat Yamato, next nakama suatu hari nanti. Kemudian kembali ke pertanyaan awal, di mana bendera akan diletakkan? Kalau menurut Mimin, dia akan diletakkan di puncak tertinggi selain Gunung Fuji. Jadi akan berada di kastil kediaman sang Shogun. Atau bisa juga di pohon tersebut yang sering kita lihat melengkung ya Leo. Atau ada tempat lain yang menurut kalian pas? Ayo tulis di kolom komentar. Dan bagian terakhir, tirai Arch ketiga ditutup. Dan Arch Wano Kuni secara resmi telah selesai. Wadidaw, dan kabar terbaik, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.